merupakan mahasiswa di STI Sakti Alam Kerinci dengan NPM 2110612012448 lokal 4M1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengembangan produk dalam mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pembimbing Ibu Anggia Ayu Lestari, SEMM. Pada tugas kali ini saya akan memaparkan contoh pengembangan produk, dalam hal ini jasa, yang dilakukan oleh sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia, yaitu Gojek. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengembangan produk. Pengembangan produk ialah strategi ataupun proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mengembangkan produknya, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Gojek adalah perusahaan startup dekakorn pertama di Indonesia dengan valuasi mencapai 10,5 miliar US dollar atau setara dengan 150 triliun pada Desember 2021. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Awal mula pendirian Gojek didasarkan dari pengalaman pribadinya yang saat itu masih bekerja sebagai manajer Zalora Indonesia dan officer Kartuku. Ia merasa kesulitan menghadapi kemacetan kota Jakarta, dan ia mulai mencari solusi bagaimana agar ia bisa mendapatkan alat transportasi darat yang bisa menembus padatnya kemacetan jalanan kota Jakarta. Berdasarkan pengalaman pribadinya juga, ia sering menggunakan ojek tradisional. Maka dengan hal itu, ia mulai terpikir untuk membuat ojek tradisional berbasis online. Ide ojek tradisional berbasis online ini tidak hanya akan mempermudah para pelanggan, tetapi juga akan membantu para driver ojek yang selama ini hanya menunggu, tetapi dengan adanya ojek online ini, maka mereka bisa mencari pelanggan. Gojek secara resmi diluncurkan pada Oktober 2010 dengan sistem yang masih sederhana, dengan jumlah driver hanya 20. Maka cara pemesanan pun masih dilakukan melalui call center 24 jam. Pada saat itu, Gojek belum diberi nama Gojek, akan tetapi Gobit. Cara kerjanya yaitu dengan menghubungkan pengguna ojek dengan para ojek pangkalan. Si pengguna menelpon call center Gojek untuk meminta penjemputan. Lalu, customer service akan menghubungi para ojek yang terdekat yang bisa menjemput pesanan ojek tersebut. Modal kerja melalui call center tidaklah efisien karena satu pesanan bisa memakan waktu 20-30 menit. Oleh karena itu, Gojek berusaha mengembangkan produknya, yaitu pada tahun 2015 Gojek meluncurkan sebuah aplikasi yang bisa diunduh di Play Store maupun App Store yang diberi nama Gojek. Pada awal peluncurannya, Gojek hanya menyediakan satu layanan transportasi, yaitu ojek online. Peluncuran aplikasi Gojek tersebut ternyata disambut baik oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan bertambahnya pengguna aplikasi tersebut. Gojek selanjutnya mengembangkan berbagai fitur untuk menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang awalnya hanya satu layanan transportasi yaitu ojek online menjadi beberapa fitur yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ialah pesan makan dan belanja yang terdiri dari fitur GoFood, GoMart, dan juga GoShop. Yang kedua ialah transportasi dan logistik yang terdiri dari fitur GoRide, GoCar, GoSend, GoTransit, dan juga GoBlueBird. Fitur yang ketiga ialah fitur pembayaran yang terdiri dari fitur GoTagihan, GoNirbi, GoPulsa, GoGuide, GoSure, dan GoInvestasi. Fitur yang keempat ialah fitur benda dan hiburan yaitu GoTix dan juga GoPlay. Yang kelima ialah fitur produk ramah lingkungan yaitu fitur GoGreener. Pengembangan produk selanjutnya juga terjadi pada logo. Setelah melakukan peluncuran berbagai fitur layanan di aplikasi Gojek, tentu saja Gojek sekarang bukan hanya merupakan aplikasi transportasi ojek online, tetapi juga menyediakan berbagai fitur. Maka oleh sebab itu, logo yang dulunya menggunakan ikon pengendara motor harus diganti. Pada 2019, ikon baru diluncurkan bernama Soft. Soft ini melambangkan transportasi Gojek dari layanan ride-hailing ke super app yang menyediakan berbagai cara cerdas untuk menghilangkan kerepotan.